Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari proyek analisis data kategorik. Di sini kami memiliki judul analisis regresi logistik biner pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka yang ada pada Provinsi Jawa Tengah. Next. Kami beranggotakan yang pertama saya Esa Permatasari Putrilahi dengan NIM 40, kemudian Irmadini Ifada NIM 54, dan yang terakhir Lintang Pramesti NIM 58. Selanjutnya abstrak. Pengangguran merupakan masalah ekonomi yang mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung. Pada tahun 2013, Jawa Tengah merupakan urutan keempat untuk provinsi dengan jumlah pengangguran terbanyak. Berdasarkan BPS, Jawa Tengah mencapai 5,45% untuk tingkat pengangguran terbukanya. Salah satu cara untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan melakukan analisis mengenai faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Metode regresi logistik biner adalah salah satu metode yang cocok yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 4 faktor yang diuji, tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah dengan nilai signifikansi sebesar 0,036 dan ketepatan klasifikasi sebesar 74,3%. Next. Yang selanjutnya pendahuluan. Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung. Menurut Setiawan 2013, masalah pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Tingkat pengangguran yang semakin bertambah mengakibatkan Indonesia mengalami perekonomian yang kritis dan menjadi salah satu pokok masalah yang harus diselesaikan. Pada tahun 2013, Jawa Tengah merupakan urutan keempat untuk pengangguran terbanyak. Berdasarkan BPS, Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 31/05/33 tahun 5 Mei 2014, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah mencapai 5,5%. Salah satu caranya untuk mengatasi pengangguran adalah dengan mencari faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka, agar nantinya pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi pengangguran. Next. Yang selanjutnya yaitu metode. Yang pertama adalah tingkat pengangguran terbuka. Menurut Nanga, 2001 pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan seorang aktif sedang mencari pekerjaan. Untuk mengukur pengangguran dalam suatu negara biasanya digunakan tingkat pengangguran, yaitu pengangguran yang dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja. Nah, selanjutnya yaitu indeks pembangunan manusia, merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari 3 indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Next. Yang selanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tenaga kerja labor supply yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah, penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irmadini Fada. Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya, yaitu sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Kemudian untuk persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penggunaan PPM adalah untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin. Angka yang ditunjukkan oleh HCLP 0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Next. Kemudian untuk regresi logistik,
Regresi logistik merupakan metode statistika yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon yang bersifat kategorik dengan variabel-variabel prediktor yang bersifat kategorik maupun kuantitatif menurut agresi tahun 2000. Perbedaannya adalah pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi yang dimaksud merupakan skala data nominal dengan dua kategori, misalnya ya dan tidak, baik buruk atau tinggi dan rendah. Kemudian regresi biner. Model regresi logistik biner digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel responden dan beberapa variabel prediktor dengan variabel responnya berupa data kualitatif dikotomi, yaitu bernilai 1 untuk menyatakan keberadaan sebuah karakteristik serta bernilai 0 untuk menyatakan ketidakberadaan sebuah karakteristik. Kemudian ada uji serentak dan uji parsial. Uji serentak dengan H0-nya, semua variabel prediktor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap model, dan H1-nya paling tidak terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap model. Dengan daerah kritisnya, H0 ditolak apabila nilai Y lebih dari Q kuadrat atau p-value kurang dari alfa, dengan statistik uji yang seperti yang tertera pada layar. Kemudian untuk uji parsial, dengan H0, variabel prediktor ke J tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon, dan H1 variabel prediktor ke J berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Dengan daerah kritis, H0 ditolak apabila nilai WI kuadrat lebih besar dari C kuadrat atau p-value kurang dari alfa, dan statistik uji seperti pada layar. Kemudian untuk uji kesesuaian model, dengan H0-nya, model sesuai atau tidak ada perbedaan signifikan antara hasil pengamatan dengan hasil prediksi model, dan H1-nya model tidak sesuai atau ada perbedaan signifikan antara hasil pengamatan dan hasil prediksi model. Dengan daerah kritisnya, H0 ditolak apabila nilai C topi lebih besar dari C kuadrat atau p-value kurang dari alfa, dengan statistik uji seperti yang tertera pada layar. Kemudian untuk odds ratio. Nilai odds ratio digunakan untuk interpretasi koefisien regresi logistik ordinal, yaitu nilai yang menunjukkan perbandingan tingkat kecenderungan dari dua kategori atau lebih dalam satu variabel prediktor, dengan salah satu kategori dijadikan sebagai pembanding. Diasumsikan bahwa variabel respon dengan Y sama dengan 0 merupakan variabel pembanding atau reference. Odds ratio untuk Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 0 adalah nilai kovariat X sama dengan A dengan X sama dengan B sebagai berikut. Kemudian hasil dan pembahasan. Dari hasil tersebut didapatkan analisis deskriptif seperti tabel yang tertera pada layar. Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 35 data dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 5,874. Standar deviasinya menunjukkan 2,056577. Selain itu, TPT terendah berada pada nilai 2,43 dan tertinggi sebesar 9,97 dengan nilai median yaitu 5,48. Kemudian untuk uji serentak, dengan hipotesisnya semua variabel prediktor tidak berpengaruh signifikan terhadap model, dan H1 paling tidak terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap model. Daerah kritisnya hal ditolak apabila nilai Y lebih dari P kuadrat 0,15, yaitu 9,236 atau p-value kurang dari alfa sebesar 0,1. Didapatkan hasil seperti tabel yang tertera. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap model. Uji kesesuaian parsial untuk mengetahui variabel mana yang signifikan. Selanjutnya untuk uji parsial. Variabel prediktor hipotesis nolnya yaitu variabel prediktor J tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon, dan H1-nya variabel prediktor J berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Dengan daerah kritisnya H0 ditolak apabila nilai W J kuadrat lebih besar dari C kuadrat 0,11 atau sebesar 2,71 atau p-value kurang dari alfa sebesar 0,1. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut, seperti yang tertera pada tabel di layar. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah, yaitu variabel Indeks Pembangunan Manusia atau X1, angka partisipasi murni untuk sekolah menengah atas atau X4, dan tingkat partisipasi angkatan kerja atau X5. Kemudian akan dilanjutkan oleh Lintang.
Selanjutnya yaitu uji backward eliminasi dengan hasil tertera pada tabel, dan interpretasinya yaitu tingkat pengangguran terbuka yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK di bawah angka tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Tengah cenderung memiliki tingkat pengangguran terbuka di bawah angka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah, yaitu 0,1501 kali lebih besar dibandingkan dengan di atas angka tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu uji kesesuaian model, di mana didapatkan pada tabel berikut dengan nilai C sama dengan 0, maka hasil dari uji kesesuaian model pada penelitian ini tidak dapat disimpulkan. Selanjutnya yaitu ketepatan klasifikasi dengan hasil seperti tabel berikut, dan model regresi logistik biner dengan satu variabel prediktor yang signifikan yaitu variabel TPAK memiliki ketepatan klasifikasi sebesar 74,3%. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka adalah TPAK. Dalam kasus ini, setelah dilakukan analisis regresi logistik biner, didapatkan model regresi seperti pada layar. Berdasarkan nilai odds ratio, tingkat pengangguran terbuka yang memiliki tingkat TPAK di bawah angka TPAK di Provinsi Jawa Tengah cenderung memiliki tingkat pengangguran terbuka di bawah angka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah 0,15 kali lebih besar dibandingkan dengan di atas angka tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis ketepatan klasifikasi, diketahui bahwa model regresi logistik dengan variabel prediktor yang signifikan, yaitu TPAK, memiliki klasifikasi sebesar 74,3%, yang berarti bahwa dari 35 kasus, terdapat 26 kasus yang dapat diklasifikasi secara tepat. Ucapan terima kasih dan rasa syukur disampaikan kepada Allah dan atas izin penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Niswa telah bersedia memberikan bimbingan selama proses pembelajaran dan penyusunan artikel ilmiah ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Berikut daftar pustaka yang kami pakai. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.